معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أو انصت والإمام يخطب فقد لغوت أو انصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أو انصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أو انصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan keragaman dan keberagaman dalam hidup dan kehidupan kita sebagai bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kebinekaan yang telah dianugerahkan kepada kita, sekaligus menyadari bahwa keragaman dalam kehidupan adalah sunnatullah dan sebuah keniscayaan. Dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melakukan apapun yang menjadi perintah Allah, sekaligus menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dengan sekuat tenaga kita, lahir batin kita curahkan untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang nantinya yang akan mengantarkan kita bisa hidup dalam keadaan bahagia, bisa hidup dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Karena sebaik-baik bekal kita di akhirat kelak adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh bagaimana kita bisa merawat kebinekaan di dalam agama, kebinekaan di dalam suku budaya. Beliau adalah teladan utama kita di dalam menghormati sebuah perbedaan dan mempromosikan toleransi antar umat beragama demi terwujudnya peradaban yang damai dan sejahtera. Beliau adalah sosok yang selalu memperlakukan semua orang, semua warga, semua masyarakat dengan adil tanpa memandang agama, suku atau budaya mereka. Beliau memberikan contoh yang konkret kepada kita bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan sesama manusia yang berasal dari latar belakang yang beragam. Pada momentum khutbah kali ini, Al-Fakir juga mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini untuk senantiasa kita selalu merenungi apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa
bersuku-suku agar kamu sekalian senantiasa saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Firman tersebut merupakan materi khutbah pada Jumat kali ini, yaitu meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam merawat kebinekaan. Hal ini penting kita lakukan, terlebih pada momentum bulan Rabiul Awal yang menjadi tonggak sejarah hadirnya Islam di muka bumi ini dengan lahirnya sosok mulia yang mengajarkan kita bagaimana menghormati, bagaimana menjaga keragaman, bagaimana saling menghargai, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan mengemban risalah rahmatan lil alamin di muka bumi ini, banyak sejarah yang menggambarkan komitmen baginda Nabi dalam menghadapi perbedaan, dalam menghadapi keragaman, dalam menghadapi kebinekaan. Terlebih saat beliau berada di kota Madinah yang merupakan daerah heterogen dengan berbagai macam agama dan suku yang ada. Berdasarkan data dari kitab Al-Atlas At-Tarikh Lisirah Ar-Rasul disebutkan bahwa jumlah dari keseluruhan jumlah penduduk Madinah kala itu terdiri dari umat Islam sebanyak 15%. Penduduk non-muslim pada saat itu 45% dan kaum Yahudi berjumlah 40%. Dari populasi tersebut, penduduk Madinah juga tidak semuanya berasal dari satu suku dan tradisi. Mereka berasal dari berbagai kabilah di Arab yang semuanya memiliki perbedaan sifat, sikap, dan tradisi. Sehingga untuk menjaga keharmonisan, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan mengurangi fanatisme kesukuan, asabiyah, qabaliyah. Nabi Muhammad menjadi agent of change, pionir perubahan untuk menguatkan ukhuwah kaum muhajirin yang berasal dari suku Quraisy, Mekah, dan kaum Ansar yang berasal dari suku Khazraj dan suku Aus dari Madinah. Dalam mewujudkan perdamaian, Nabi Muhammad mengeluarkan konsep ikatan bersama dan kesepakatan yang menjadi pegangan hidup dalam kebinekaan dan dipedomani oleh seluruh agama dan suku di Madinah. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah memuat beberapa hal di antaranya: komitmen bersama untuk menjamin kebebasan beragama, menjaga keamanan, saling membantu dan menjaga kota Madinah. Dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sejak dini kepada kita bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai toleransi, dan menebarkan nilai keadilan bagi setiap penduduk Madinah dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, pendidikan, agama, dan lainnya. Dari sejarah ini maka terbuktilah bahwa diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul Allah bukan hanya sebagai rahmat bagi umat Islam, namun Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini yang penuh dengan keberagaman, yang penuh dengan kebinekaan ini sebagai rahmat bagi seluruh umat dan alam semesta, rahmatan lil alamin. Hal ini jelas termaktub
dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiada kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Penegasan bahwa Rasulullah diutus bukan hanya untuk umat Islam saja ini juga ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat As-Saba ayat 28. "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat di muka bumi ini juga dirasakan bukan hanya di Jazirah Arab saja. Buktinya saat ini kita yang tinggal di Indonesia ini juga merasakan rahmat dan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun jaraknya yang sangat jauh antara Arab dan terpaut dengan berabad-abad dari masa ke masa sampai saat kita berada sekarang ini. Namun kita ditakdirkan bisa menikmati rahmat berupa manisnya menjadi umat Islam, berupa lezatnya keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita bisa hidup dengan damai dan bisa hidup berdampingan dengan semua orang, semua golongan, semua umat beragama tanpa ada rasa permusuhan. Dalam konteks keindonesiaan yang dihuni oleh ragam agama, suku dan budaya ini, konsensus kebangsaan yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah juga menginspirasi para pendiri bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menyusun sebuah kesepakatan bersama sebagai dasar negara. Hasilnya kini kita bisa hidup bersama dalam keragaman dengan memegang teguh kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang terwujud dalam falsafah bangsa dan negara kita, yaitu Pancasila. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun tidak serta-merta menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Indonesia bukan darul Islam. Para pendiri bangsa sepakat untuk menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai Darus Salam, negara yang penuh dengan keselamatan, negara yang menebarkan kedamaian bagi semua manusia dari berbagai latar belakang agama, suku dan budaya. Hal ini bisa terwujud dengan Piagam Madinahnya Indonesia, yaitu Pancasila. Maka kita sebagai penerus kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini harus berpegang teguh kesepakatan dan perjanjian ini guna terwujudnya kedamaian yang selama ini bisa kita rasakan, sehingga Indonesia, negara tercinta ini, bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari paparan khutbah Jumat ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah benar-benar menjadi inspirasi dalam merawat kebinekaan yang sudah kita rasakan manfaat besarnya dalam kehidupan kita di Indonesia tercinta ini. Wujud mensyukuri semua ini adalah menguatkan komitmen untuk menjaga warisan luhur para pendiri bangsa dan senantiasa menebarkan kasih sayang kepada sesama untuk semuanya bangsa Indonesia. Dan sebagai penutup dari khutbah ini, perlu kami ingatkan pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama."
Ar-rahimu sujnatun minar rahman, faman wasalaha wasalahullah, wa man qata'aha qata'ahullah. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangi. Kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah, dan barang siapa menyayangi, Allah akan menyayanginya. Siapa memutuskannya, maka Allah juga akan memutuskannya. Mudah-mudahan kita segenap bangsa Indonesia ini senantiasa bisa hidup berdampingan, baik beda agamanya dan sukunya serta budaya dan tradisinya tidak akan menghalangi kita untuk tetap bersatu di dalam menumbuh kembangkan dan memajukan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini, sehingga betul-betul menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Senantiasa kita bisa hidup rukun dengan siapapun, dengan golongan dari manapun, dengan kelompok-kelompok manapun, asalkan kita senantiasa bisa menjaga falsafah bangsa kita sesuai apa yang diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa piagam Madinah, dan kita punya piagam juga, piagam Pancasila sebagai teladan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita bisa mengakhiri hidup dan kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari segala macam siksa, baik siksa di dalam kubur, siksa di padang mahsyar, lebih-lebih siksa di dalam neraka. Dan kita bisa bersama-sama berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah yang Maha. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisab bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud du'awat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabil jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.